Ayam saya bisa merangkul teman-teman yang berternak, yang ahli peternak ayam, ya bersyukur juga sampai sekarang bisa konstan suplai. Mas Wahyu sudah komplain, ini barangnya sulit Pak kalau ayam. Ini sulit. Iya. Ya, Sobat UMKM, halo, semangat pagi, luar biasa. Saya hari ini kedatangan tamu spesial, Pak Rumakso. Ini ternyata beliau ini punya kisah inspiratif yang menarik. Selama beliau kemarin sempat datang ke sini ke Plut ya Pak ya. Terus ternyata gagal gitu ya. Terus kemudian dihadapkan dengan corona, tapi ternyata beliau alhamdulillah luar biasa. Bisa ketemu dengan channeling yang bagus, bisa ketemu dengan usaha yang bagus, dan akhirnya usaha beliau ini menjadi luar biasa, wah keren banget. Nah, kita mau dengar langsung dari beliau. Yuk. Nah, Pak, ayo Pak. Ya ini. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan UKM. Oke, Pak Rumakso, cerita dong. Kenalan dulu Pak. Nama lengkapnya siapa? Oke, nama saya Rumakso, Tandio Rumakso. Saya diajarin oleh Mas Wahyu bagaimana berbisnis. Sekarang efektif per Maret. Saya coba mendevelop frozen food dengan brand Yam Ayam. Yam Ayam ya? Ya. Jangan lupa nanti cek Instagramnya, walaupun ini benar-benar baru banget, Yam Ayam YK ya, yamayam.yk ini di Instagram. Followersnya pun baru sedikit, tapi efektifnya luar biasa ya, betul. Oke Pak, cerita dong kendala yang jenengan alami kemarin itu seperti apa sebelum di Yam Ayam YK? Oke, terima kasih. Sebelum di Yam Ayam YK ini, saya sebetulnya punya suatu objektif atau obsesi untuk mendatangkan produk motor listrik. Motor listrik ya? Karena itu boleh dikatakan nanti salah satu vehicle masa depan yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan nilai yang sangat efisien dan pemakaian sangat efisien. Bersyukur akhirnya dibatalkan oleh corona. Dan gagal gagal karena produksinya kebetulan berada di kota asal mula dari produk COVID ini. Dari Cina itu ya? Dari kota Wuhan. Jadi akhirnya dengan kondisi ini saya bisa melakukan manuver yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang boleh dikatakan terproteksi aktivitasnya. Saya masuk ke kulineri, tapi dalam bentuk frozen. Dalam bentuk frozen ya? Jadi Yam Ayam itu adalah produk satu ekor ayam. Yang sudah di-froze dan siap dimakan, hanya perlu dipanasin maksimal 5 menit. 5 menit? Ya. Artinya sudah ada bumbunya? Sudah, kita ada 3 rasa Mas Wahyu. Rasa manis itu manisnya bukan manis model yang ada di Jogja. Tapi saya coba pakai yang oriental taste. Jadi itu namanya manis char-siu dengan warna merah. Semua kita bumbu halal, kemudian betul-betul dari rempah Indonesia. Kemudian juga diolah oleh chef yang sudah certified. Chefnya pun juga berdampak dari COVID, sehingga dia menggelutin. Ceritanya si chef ini adalah dampak corona, akhirnya dia di ini sama pekerjaan sebelumnya. Saya memberdayakan beliau-beliau lah yang mengolahnya. Saya tidak bisa masak. Ayam saya bisa merangkul teman-teman yang berternak, yang ahli peternak ayam, ya bersyukur juga sampai sekarang bisa konstan suplai. Mas Wahyu sudah komplain, ini barangnya sulit Pak kalau ayam. Ini sulit, serius. Jadi teman-teman, saya bahkan banyak yang konsultasi sama saya bagaimana cara mendapatkan supplier untuk bahan ini ya. Boleh disebutin sekarang? Boleh ya. Jadi ayamnya adalah ayam Jawa Super dan itu sulit banget buat nyarinya. Tapi heran. Tapi kalau beliau bercerita ya logis saja kenapa kemudian beliau bisa dapetin itu gitu ya, seperti gitu. Tapi oke lah, itu terlepas dari itu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kenapa kemudian beliau saya ajak untuk di sini, karena beliau ternyata memberikan inspirasi yang luar biasa bahwa kita tidak boleh berputus asa walaupun kondisi corona seperti ini. Betul. Bener ya Pak ya? Oke Pak. Setelah saya mendapatkan source atau sumber bahan baku dan ahlinya, saya cuma tukang jualan saja akhirnya.
Tukang jualan pasti carinya pasar. Pasar. Dan pasar terbesar dan terberat dampak dari COVID adalah kota-kota besar. Kota-kota besar. Jawa Tengahnya adalah Semarang, Solo. Oke. Kemudian Jakarta, jangan lupa Jabodetabek. Itu lebih dari 25 juta populasinya. Itu ya, oke. Dengan kekuatan sektor ekonomi yang berimbas, akibat imbas dari corona ini pun masih bisa survive. Oke. Dan mereka sudah paham dengan kualitas produk. Oke. Jadi kalau teman-teman dari UKM, terutama yang produk-produk food, harus betul-betul memperhatikan packaging, safety packagingnya, ya. Kemudian safety delivery, terutama untuk produk-produk food. Dalam perjalanan saya mulai start itu akhir Maret, betul-betul ongoing itu di awal April, jadi parah-parahnya COVID. Saya menemukan ekspedisi untuk food terutama yang menggunakan freezer. Dengan sistem pick up atau pengambilan dari pengirim dan diantar sampai ke pintu pembeli. Dan itulah yang mau saya sharingkan terutama ke Mas Wahyu dan juga teman-teman UKM hingga bisa memanfaatkan pasar Jakarta dan pasar Surabaya, terutamanya. Artinya kan di sini teman-teman sobat UMKM itu ya. Jadi gini, ini yang menarik teman-teman ya. Jadi pertama pasti ada peluang. Itu yang terjadi. Walau benar ya, kita tidak ngomong terus kemudian corona itu terus kemudian ya menghambat dari berbagai macam sektor. Iya, ada yang menghambat, tetapi ada yang kemudian membuka. Artinya peluang yang lain mungkin ada yang tertutup, tapi ada peluang lain yang terbuka. Benar gitu ya Pak? Kalau tertutup semua nggak bisa nafas nanti. Kalau tertutup semua nggak bisa nafas. Dan ini adalah yang menarik karena kejelian untuk melihat sebuah peluang itu juga diperlukan. Nah ini Pak, saya ingin tips dan triknya Pak, sedikit aja Pak. Berbagi untuk teman-teman UMKM, bagaimana caranya supaya di tengah pandemi kayak gini, terutama corona ini kan sudah masuk ke new normal. Tips dan trik supaya mereka jangan berhenti untuk berusaha. Ya, kalau bahasa simpelnya jangan serakah. Jangan serakah. Kolaborasi, flexibility. Jadi nggak mungkin lah kalau semua kita ngayai sendiri. Nggak ada orang yang jago masak, pinter nyetir, pembalap, itu nggak ada. Jadi bagi-bagilah. Maaf, saya tadi sudah sampaikan bahwa saya tidak bisa masak. Saya cari tukang masak. Saya tidak bisa ternak ayam, saya cari peternak ayam. Mereka saya rangkul, saya cari belajar bagaimana mengemas yang benar. Saya dapat informasi dari teman-teman pengiriman atau ekspedisi yang aman untuk makanan. Saya banyak berkonsultasi ke Mas Wahyu. Jadi itulah. Dan seperti yang tadi beliau sampaikan, tidak ada semuanya yang tertutup. Pasti ada celah. Disitulah kita perlunya informasi, informasi dan data. Teman, tolong dirangkul kembali semuanya. Karena itu adalah momentum kita untuk bangkit bersama. Dan jangan menunggu hanya di Jogja. Saya tadi juga menyampaikan ke Mas Wahyu, 27 miliar sehari hilang di Jogja akibat dari pandemi ini. Wisata, pendidikan. Pendidikannya itu ada sekitar 250 orang yang akan masuk ke Jogja. Karena ini belum masuk, masih ditanya, kita kirimlah produk kita ke mereka. Ya? Jemput bola ya Pak? Jemput bola, cari bola. Cari bolanya ya. Oke, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Rumakso dan terima kasih teman-teman terutama sobat UMKM semuanya. Ayo jangan berhenti berusaha, terus semangat dan semoga usaha kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, niatkan bahwa kita berwirausaha untuk nyari barokah kan. Jadi jangan serakah. Ini penting banget. Jangan serakah. Hati-hati. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Sukses. Amin. Dadah. Oke.